Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang praktikum pengukuran potensial membran. Di sini anggota kita terdiri dari saya sendiri, Hoirunisa, dan ada rekan saya, Triwulandari, Munisatul Bilqis, Alvega Satria, dan juga Ridwan. Di sini materi pertama akan disampaikan oleh Alvega Satria. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, tujuan dari praktikum ini adalah mengukur potensial membran pada neuron. Potensial membran adalah beda potensial elektronik antara dinding sebelah luar dan sebelah dalam dari suatu membran sel yang berjarak dari sekitar min 50 hingga 200 milivolt. Atau tanda minus menunjukkan bahwa di dalam sel bersifat negatif dibandingkan dengan di luarnya. Semua sel memiliki tegangan melintas membran plasmanya, di mana tegangan ialah energi potensial listrik atau pemisah muatan yang berlawanan. Plasma sel bermuatan negatif dibandingkan dengan fluida ekstraseluler berlawanan. Disebabkan oleh distribusi anion dan kation pada sisi membran yang berlawanan yang tidak sama. Potensial membran bertindak seperti baterai suatu sumber energi yang memengaruhi lalu lintas semua substansi bermuatan yang melintasi membran. Karena di dalam sel itu negatif dibandingkan dengan di luarnya. Potensial membran ini mendukung transmutasi pasif kation ke dalam sel dan anion keluar sel. Dengan demikian, dua gaya menggerakkan difusi ion melintasi suatu membran, gaya kimiawi atau gradien konsentrasi ion, dan gaya listrik atau pengaruh potensial membran pada gerakan ion. Kombinasi kedua gaya yang bekerja pada suatu ion ini disebut gradien elektrokimiawi. Perubahan lingkungan dapat mempengaruhi potensial membran dan sel itu sendiri. Sebagai contohnya, depolarisasi dari membran plasma diduga memicu apoptosis atau kematian sel yang terprogram. Baik, selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Triwulandari. Baik, terima kasih. Ada 3 data, yaitu yang pertama depolarisasi, yang kedua resting potensial, yang ketiga ada hiperpolarisasi. Pembahasan potensial membran istirahat. Alam keadaan istirahat antara sisi dalam dan luar membran setelah sel terdapat suatu benda potensial yang disebut dengan potensial istirahat sel atau cell resting potensial. Potensial ini berpolaritas negatif di sisi dalam dan positif di sisi luar membran sel. Berikut ini akan diuraikan bagaimana terjadinya potensial istirahat sel tersebut. Dalam keadaan istirahat, di sisi dalam dan luar membran sel sama-sama terdapat ion-ion potasium dan sodium, tetapi dengan konsentrasi yang berbeda. Gambar 2 mengilustrasikan komposisi ion di kedua sisi membran setelah konsentrasi potasium K+ di sisi dalam membran sekitar 35 kali lebih tinggi dibanding konsentrasi di sisi luar. Sebaliknya, konsentrasi sodium Na+ di sisi luar membran sel sekitar 10 kali lebih tinggi dibandingkan konsentrasi di sisi dalam. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bilqis. Potensial membran aktif pada sebuah sel yang dalam keadaan istirahat terdapat beda potensial di antara kedua sisi membrannya. Keadaan sel yang seperti ini disebut keadaan polarisasi. Bila sel yang dalam keadaan istirahat atau polarisasi ini diberi rangsangan yang sesuai dan dengan level yang cukup, maka sel tersebut akan berubah dari keadaan istirahat menuju ke dalam aktif. Dalam keadaan aktif, potensial membran sel mengalami perubahan dari negatif di sisi dalam berubah menjadi positif di sisi dalam. Keadaan sel seperti ini tersebut dalam keadaan depolarisasi. Depolarisasi ini
dimulai dari suatu titik di permukaan membran sel dan merambat ke seluruh permukaan membran. Bila seluruh permukaan membran sudah bermuatan positif di sisi dalam, maka sel tersebut dapat keadaan depolarisasi sempurna. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ridwan. Setelah mengalami hipotensasi sempurna, sel selanjutnya melakukan repolarisasi dalam keadaan repolarisasi. Repolarisasi membran berubah dari positif di sisi dalam menuju kembali ke negatif di sisi dalam hipolarisasi. Dimulai dari suatu lirik dan merambat sel seluruh permukaan membran sel bila seluruh membran sel sudah bermuatan negatif di sisi dalam, maka dikatakan sel dalam keadaan istirahat atau keadaan polarisal kembali dan siap untuk menerima. Lanjut. Baik, terima kasih. Kesimpulannya, potensial membran merupakan potensial yang diakibatkan oleh adanya perbedaan muatan pada sisi dalam dan sisi luar membran. Sel proses yang berperan pada potensial membran adalah difusi dan transport aktif. Yang kedua, potensial aksi adalah keadaan istirahat. Terdapat beda potensial di antara kedua sisi membrannya. Keadaan sel yang seperti ini disebut keadaan polarisasi. Bila sel yang dalam keadaan istirahat atau polarisasi ini diberi rangsangan yang sesuai dan dengan level yang cukup, maka sel tersebut akan berubah dari keadaan istirahat menuju ke keadaan aktif. 3. Tahap-tahap potensial aksi adalah sebagai berikut. Tahap istirahat, tahap depolarisasi, tahap repolarisasi, tahap hiperpolarisasi. Potensial aktif ditimbulkan oleh adanya sensasi yang dirasakan oleh tubuh.